Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar SMK Budi Warman 1 Jakarta Timur. Oke. Pada pembahasan kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian penuhi. Di antaranya, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Jadi, setelah pembahasan berikut, diharapkan kalian akan mampu menyelesaikan masalah mengenai bilangan berpangkat, bentuk akar, maupun logaritma. Apa sih yang akan kalian pelajari? Ada beberapa materi pokok dalam pembahasan berikut. Yang pertama, tentang bentuk pangkat, yang kedua, bentuk akar, dan yang ketiga, logaritma. Di bentuk pangkat sendiri, nanti kalian akan mempelajari tentang sifat-sifat bentuk pangkat. Kemudian, bentuk pangkat itu sendiri ada beberapa jenisnya, yaitu bentuk pangkat bulat positif, bentuk pangkat 0, bentuk pangkat negatif, dan bentuk pangkat pecahan. Kemudian di bentuk akar, kalian nanti akan mempelajari mengenai operasi bentuk akar. Kemudian, kalian juga akan mempelajari tentang bilangan rasional dan irasional. Selanjutnya, di logaritma nanti kalian akan mempelajari tentang sifat-sifat logaritma dan lain sebagainya. Oke, sebelum memulai, Ibu harapkan kalian sudah siap dengan alat tulis kalian dan jangan lupa berdoa. Simak video penjelasan berikut ini dengan sebaik-baiknya. Bila perlu, kalian ulangi terus-menerus supaya kalian betul-betul memahami apa yang Ibu jelaskan. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang bentuk pangkat. Apa saja sih yang akan kalian pelajari dalam subbab bentuk pangkat ini? Yang pertama adalah pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk bilangan berpangkat. Yang ketiga, sifat-sifat operasi aljabar bilangan berpangkat. Dan yang terakhir adalah bentuk baku atau yang kalian kenal dengan istilah notasi ilmiah. Oke, selanjutnya bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalkan di sini ada contoh 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 bilangannya adalah 3 dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya, yaitu 2. Oke, bukan hal yang baru ya untuk kalian karena di SMP pun sudah. Oke, contoh selanjutnya yaitu 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 artinya bilangannya adalah 6 dikalikan dengan bilangan itu sendiri atau 6 dikalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 5 kali. Jadi 6 kali 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dan dikalikan 6 atau 6 dikalikan 6 sebanyak 5 kali. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu pangkat bulat positif. Ya, jika A adalah bilangan real dan N bilangan positif, maka berlaku A pangkat N sama dengan A dikalikan titik-titik dikalikan A. Berapa kali harus dikalikan A-nya? Dikalikan A sebanyak N kali atau N faktor. Sama halnya dengan yang 6 pangkat 5 tadi. Oke, kita ambil contoh lain. Di sini ada 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 artinya 9 dikalikan 9 dikalikan 9. 9-nya berapa banyak? Yaitu 3. Ya, sesuai pangkatnya. Hasilnya berapa? 9 pangkat 3 yaitu 729. Oke, kita ambil contoh lain. Di sini ada 25 pangkat 2 atau 25 kuadrat artinya bilangannya adalah 25 dikalikan dengan bilangan itu sendiri yaitu 25. 25 dikalikan 25. Cukup sampai di sini. Kenapa? Karena pangkatnya hanya 2. Artinya angka 25 hanya ada 2. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah bentuk pangkat selanjutnya yaitu pangkat 0.
Ya, jika A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ini bukan hal yang baru karena di SMP pun sudah pernah dibahas ya. Jadi, berapapun angkanya ketika dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. 12 pangkat 0 hasilnya 1. Kemudian 1000 pangkat 0 itu pun hasilnya 1. Jadi berapapun nilainya, berapapun angkanya, ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan 1. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk bilangan berpangkat selanjutnya adalah pangkat bulat negatif. Masih sama ya, jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat negatif N, pangkat bulat negatif, A pangkat negatif N. Ya, sering mendengar istilah bagaimana agar negatifnya hilang. A pangkat negatif N, negatifnya akan hilang ketika menjadi pecahan. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, jadinya seperti ini. Atau dibalik, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Misal kita menemukan nih, yang pertama dulu ya, 2 pangkat negatif 3. Di sini 2 pangkat negatif 3. Supaya tanda negatifnya hilang atau bentuk lain dari 2 pangkat negatif 3 adalah 1 per 2 pangkat 3. Ya, negatifnya akan hilang ketika jadi pecahan. Oke, 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat itu artinya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, atau hasilnya adalah 8. Jadi 2 pangkat negatif 3, bentuk lainnya adalah 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2, bentuk lainnya adalah di sini ya. Bentuk lainnya adalah 1 per 5 pangkat min 2. Jadi negatif berubah jadi positif, positif pun ketika ubah bentuknya menjadi pecahan itu akan menjadi negatif. Di sini terlihat perbedaannya ya. Di sini. Oke, selanjutnya bentuk yang terakhir yaitu pangkat pecahan. Nah, jika A adalah bilangan real positif dan N bilangan bulat positif, maka berlaku nih, ada 3 sifatnya ya, ada 3 bentuk. Ketika A pangkat 1 per N atau pecahan ya, itu sama dengan A akar pangkat M. Kemudian yang kedua, ketika A pangkat M per N itu artinya A pangkat M diakarkan pangkat N. Kemudian yang selanjutnya, A pangkat min M per N itu sama dengan 1 per A pangkat M diakarkan pangkat N. Contohnya seperti apa? Misal di sini ada angka 8 pangkat 1 per 3. Berapa sih nilainya atau bagaimana bentuk lainnya? Di sini 8 pangkat 1 per 3. Artinya adalah 8 diakarkan. Akarnya akar pangkat 3. Nah, 8-nya sendiri itu adalah 2 pangkat 3. Makanya 2 pangkat 3 per 3, nanti hasilnya adalah 2. Oke, kalau ibu terlalu cepat, boleh kalian pause atau jeda dulu ya, sampai kalian benar-benar paham, sambil dicatat, nanti kalian ulangi lagi videonya. Oke, selanjutnya di sini ada 2 pangkat 2 per 3. Artinya adalah 2 pangkat 2 diakarkan pangkat 3. Ini bentuk lain yang kedua ya. Nih, bentuk lainnya. Contohnya. Kemudian yang ketiga adalah
Bentuk lain selanjutnya adalah 5 pangkat negatif 4/3. Nah, supaya angka negatifnya hilang, kita ubah menjadi kita ubah menjadi ini tidak bisa. Kita ubah menjadi 1/5 pangkat 4 diakarkan 3 pangkat 3. Oke, selanjutnya kita lihat sifat-sifat operasi aljabar pada bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, untuk A dan B bilangan real tak 0, M dan N adalah bilangan rasional, maka berlaku. Nah, ini sifat yang pertama. Jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka bentuknya akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Terlihat ya perbedaannya. Sebelumnya A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Contohnya seperti ini. Nah, terlihat ya, awalnya perkalian 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Bilangannya sama, 2. Nah, ini maka akan sama bentuknya menjadi 2 pangkat, karena ini dikali, sekali lagi ya, pangkatnya jadi dijumlah 2 pangkat 3 ditambah 2. Maka hasilnya 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 hasilnya adalah 2 pangkat 5, atau nilainya adalah 32. Oke, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat selanjutnya adalah jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya adalah, kebalikannya dengan yang tadi. Kalau tadi perkalian berubah menjadi penjumlahan, kalau yang sekarang pembagian. Karena pembagian, maka di sini terlihat hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N, dengan M nilainya lebih besar dari N. Oke, contohnya adalah seperti ini. Jika ada 2 angka, 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4, maka nilainya akan setara dengan 3 pangkat, karena pembagian ya, sekali lagi, maka di sini 7 dikurangi 4, pangkatnya jadi pengurangan seperti ini. 7 kurangi 4 hasilnya 3, maka 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4 hasilnya setara dengan 3 pangkat 3 atau 27. Oke, sifat selanjutnya adalah, kita lihat di sini, jika A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, kalau seperti ini, berhimpit seperti ini ya, maka hasilnya adalah berupa perkalian. Nah, di sini terlihat A pangkat M dikalikan N ya. Jadi ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasil pangkatnya adalah berupa perkalian. Contohnya seperti ini. Ada 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, maka hasilnya adalah 5 pangkat 4-nya dikalikan dengan 2. 4 kali 2 adalah 8, maka hasilnya 5 pangkat 8. Seperti itu ya. Sifat selanjutnya, sifat yang keempat, yaitu sini kita lihat, jika A dikalikan B, kemudian dipangkatkan N. Ya, keduanya dikalikan, kemudian dipangkatkan N. Itu hasilnya akan sama dengan A dipangkatkan N dikalikan B dipangkatkan N. Nah, kalau ini digabung, nilainya akan sama dengan dipecah seperti ini ya, dipisah. Sekali lagi, misalkan di sini contoh 4 dikali 5. Sini ya nilainya berbeda. Nih, ini A-nya adalah 4, B-nya adalah 5. 4 dikali 5 dipangkatkan 3, maka hasilnya setara dengan 4 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Oke, selanjutnya sifat selanjutnya adalah jika. Nah, kalau tadi perkalian, sekarang pembagian.
Jika A per B dipangkatkan N, maka hasilnya akan setara dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Seperti ini ya. Contohnya adalah di sini 2 per 5 dipangkatkan 4. Nilainya akan sama dengan 2 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 4. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk baku atau yang sering dikenal dengan istilah notasi ilmiah. Bentuk baku bilangan berpangkat adalah A dikali 10 pangkat N, dengan A lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dan tentu saja N-nya merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Oke. Nah, contohnya seperti apa notasi ilmiah? Mungkin kalian sering lihat ya. Di sini ada nilai 2000. 2000 itu jika ditulis dalam notasi ilmiah berarti 2 dikali 10 pangkat 3. Ya, mudah ya. Kita lihat dari sini, tarik 1 2 3. 2 dikali 10 pangkat 3. Contoh berikutnya, nih ada 1.500.000. Kalau ditulis dalam notasi ilmiah berarti 1,5. Ya, kita ambil nilai yang paling kecil. 1,5 dikali 10 pangkat berapa? Ditarik dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,5 kali 10 pangkat 6. Mudah ya. Ini sudah sering dibahas di SD, di SMP. Ibu hanya mengulas untuk notasi ilmiah. Nah, kemudian untuk nilai koma seperti ini, misal 0,008. Bagaimana bentuk notasi ilmiahnya? Oh, tentu mudah. Di sini kita ambil angka 8-nya. 8 ya. Tariknya dari mana? Dari koma sini. Kebalikannya ya, kalau ini dari belakang, kalau tadi dari depan. Berapa? 1, 2, 3 ya, sampai ke depan angka 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 3. Ingat ya di sini min karena nih di sininya desimal. Oke, sangat mudah. Ibu hanya mengulas. Kemudian selanjutnya adalah 0,000036. Kalau dibentuk seperti notasi ilmiah bagaimana? Tentu saja mudah. Kita tarik di sini. Ya, nilai terkecilnya bukan 36 tapi 3,6. Berarti tarik dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 3,6 kali 10 pangkat. Ingat, karena ini tadi desimal. Ya, maka di sini pangkatnya adalah negatif. Jadi 3,6 kali 10 pangkat negatif 5. Sangat mudah kan? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan catat pertanyaan kalian. Nanti kalian bisa konsultasi ibu dengan ibu di WhatsApp ya. Jadi ketika kalian menyimak video ini dan ada beberapa hal yang kok saya bingung ya Bu, itu langsung dicatat. Jadi nanti tidak akan terlewat. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke contoh soal ya, sambil nanti kita latihan ya. Kita latihan bahas sama-sama. Oke, contoh soal yang pertama. Sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. Misalkan di sini ada, belum apa-apa udah kelihatan rumit ya. Tenang. Pemanasan dulu kita. Oke, di sini terlihat A pangkat 3 dikali B pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3. Kemudian dibagi dengan A pangkat 5 dikali B pangkat min 4. Dipangkatkan lagi min 2. Oke, satu-satu ya. Oke, ini butuh ketelitian. Sangat mudah sebetulnya. Oke, kita ingat
kalau misalkan bilangan dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi? Tentu saja hasilnya adalah, ya betul, perkalian. Kita lihat di sini, A pangkat 3. Ya, kita fokus ke A pangkat 3, bilangan dipangkatkan 3, kemudian dia dalam kurung dipangkatkan lagi. Nah, ketika bilangan dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, hasilnya adalah dikalikan. Jadi A pangkat 3 kali 3 sama dengan A pangkat 9. Oke, sip ya. Lanjut ke yang B. Yang B sekarang kita lihat di sini, B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Ingat, sesuatu bilangan dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, berhimpit seperti ini, maka hasilnya dikali, tentu saja dikali. Ya, dikali, maka di sini 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi B pangkat 6. Oke, bagian atas tidak ada masalah ya. Bagian atas tidak ada masalah. Kemudian lanjut ke yang bawah. Yang bawah. Di sini ada A pangkat 5. Kita fokus ke yang A dulu ya. Kemudian dipangkatkan lagi minus 2. Bilangan dipangkatkan lagi. Tetap hasilnya adalah perkalian. Pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat 5 kali min 2. Ingat ya. 5 kali min 2. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Ya, 5 kali 2 hasilnya 10. Makanya di sini hasilnya adalah A pangkat minus 10. Oke, sambil diingat-ingat lagi ya. Kemudian yang B kita lihat B-nya. Oke, kita lihat yang B-nya ya. Di sini B pangkat minus 4 dipangkatkan lagi minus 2. Ingat, di sini hasilnya pasti perkalian ya. Cuman hati-hati dengan tanda negatifnya. Negatif kali negatif hasilnya? Ya, betul. Hasilnya adalah positif. Ya, makanya di sini hasilnya adalah B pangkat 8 karena min 4 kali min 2 adalah positif 8. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Oke, kemudian ingat ya satu hal, A dan B itu tidak sejenis. Jadi jangan pernah sekali-kali kalian menggabungkan pangkatnya karena berbeda. Mana yang bisa kalian gabungkan? Tentu saja A dengan A, B dengan B. Ya. Kita lihat di sini. Di atas ada A, di bawah ada A. Bisa digabung? Tentu bisa. Ingat sifat kedua ya. Kedua ya. Ketika pembagian, maka hasilnya adalah di sini pengurangan. A-nya pangkat 9 dibagi dengan A pangkat minus 10. A pangkat 9 berarti dikurangi dengan minus 10. Hati-hati ya. Sekali lagi, minus kali minus hasilnya positif. Jadi A 9 ditambah 10 hasilnya adalah A19. A pangkat 19. Tuh, hati-hati ya. Rata-rata biasanya ini hal sepele, cuman biasanya memang ada beberapa yang keliru di tanda negatif dan positif. Oke, semangat ya. Kemudian di sini yang B, kita lihat yang B. Nah, di sini B pangkat 6 dibagi dengan B pangkat 8. Ingat, ketika ada pembagian maka hasilnya adalah pengurangan. Berarti B-nya pangkatnya adalah 6 yang atas ya, dikurangi yang bawah. 6 dikurangi 8 hasilnya? Yes, negatif 2. Oke. Kalau ditulisnya seperti ini kurang enak dilihatnya. Kenapa? Karena di sini masih ada pangkat yang negatif. Lalu bagaimana, Bu? Oh, biar negatifnya hilang. Supaya negatifnya hilang, maka B-nya pindah ke bawah seperti ini. Bisa? Mudah sekali. Ya. Di sini hanya butuh ketelitian. Negatif, positif, biasanya itu. Oke, selanjutnya soal yang kedua.
Masih sama, sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. Nah, ini ya acuannya pangkat positif. Diminta untuk menyatakan dalam pangkat positif. Berarti ketika masih ada hasil negatif, kita harus ubah supaya pangkatnya menjadi positif. Nah, ada yang langsung bingung? Jangan ya, jangan patah semangat. Oke, kita bahas. Di sini ada 4P pangkat min 4 dikali Q pangkat min 7 dikalikan 2P pangkat 8 dikalikan Q pangkat 10. Oke. Nah, kita keluarkan angka 4 dan angka 2 ya. 4 kali 2 adalah 8. Sudah terlihat ya hasilnya ya. Nah, gabungkan bilangan dengan bilangan atau angka dengan angka, terus huruf yang sejenis, abjad yang sejenis, P dengan P, Q dengan Q. Sama halnya dengan tadi, A dengan A, B dengan B. Oke. Lanjut ke yang P. Nih, lihat di sini ada P, di sini ada P, di sini juga ada P. Lihat ya, di sini perkalian. Kalau perkalian berarti dijumlah. Pintar ya. Jadi P pangkatnya di sini min 4, di sini 8. Jadi min 4 ditambah 8. Oke. Sekarang yang Q. Yang Q. Oh, P dulu ya, fokus ke P dulu deh. P ini 4 kali 2 tadi hasilnya adalah maaf. Ini contoh soal yang kedua. Ini lanjut ke yang ketiga. Oke, sebentar. Oh my. Oke, kembali ya. Contoh soal yang kedua. Di sini 4 kali 2 tadi 8. P-nya min 4 ditambah 8. Ya, punya hutang 4 dibayar 8. Kita masih punya uang sisa berapa? 4. Ya, jadi 8P pangkat 4. Kemudian fokus ke yang Q sekarang. Di sini Q adalah pangkat min 7 ya. Q-nya pangkat min 7, kemudian dikalikan dengan Q pangkat 10. Sekali lagi ingat, karena ini tandanya dikali, maka di sini menjadi penjumlahan. Jadi Q-nya pangkat min 7 ditambah 10. Min 7 ditambah 10, kita punya hutang 7. Terus kita bayar pakai uang 10. Berapa sisa uang kita? Negatif atau positif? Oh, jelas hasilnya adalah positif. Yaitu sisanya berapa? 3. Oke, sudah selesai sampai di sini? Sudah selesai. Jadi hasilnya yang terlihat rumit seperti ini terlihat sangat rumit ya. Itu hasilnya ini bisa lebih sederhana. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir. Soal yang terakhir masih sama, sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. Di sini ada soal X kuadrat dikali Y pangkat 4 dipangkatkan lagi 5. Sama halnya dengan yang tadi ya, nomor 1. Kemudian dibagi dengan X pangkat 5 dikalikan Y pangkat 15. Oke, kita lihat pembahasannya. Kita fokus ke yang X ya. X-nya pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Kalau sesuatu dipangkatkan lagi berarti hasilnya adalah dikali. Jadi X pangkat 2 kali 5 adalah 10. Jadi X pangkat 10. Kemudian yang Y. Y di sini Y-nya pangkat berapa? Y pangkat 4 dipangkatkan lagi 5. Artinya Y pangkat 4 dikalikan dengan Y pangkat 5. Hasilnya adalah Y pangkat 20. Oke, kemudian yang bawah sudah tidak harus dioperasikan lagi ya, karena sudah bentuk paling sederhana. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah sederhanakan X dengan X, Y dengan Y. Ingat ya, X dengan X, Y dengan Y. Di atas ada X, di bawah ada X ya. Ketika pembagian seperti ini, ingat, harus diapakan? Ditambah atau dikurangi? Ya tentu ya, kalau pembagian sekali lagi itu hasilnya adalah
dikurangi X pangkat 10 dibagi dengan X pangkat 5. Maka hasilnya adalah X pangkat 10 dikurangi 5. Hasil akhirnya adalah tentu saja X pangkat 5. Ya, kemudian yang Y, kita fokus ke yang Y sekarang. Y pangkat 20 dibagi dengan Y pangkat 15. Artinya Y pangkat 20 dikurangi dengan 15. Hasilnya pun sama, Y pangkat 5. Nah, kalau menemukan hal yang seperti ini pangkat 5, ini pangkat 5, berarti kita bisa ubah bentuknya ya menjadi X kali Y dalam kurung sama-sama dipangkatkan 5 ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Yang belum paham silahkan ulangi lagi video ini sampai selesai, sampai kalian benar-benar paham. Yang sudah paham nanti Ibu kasih tugas ya untuk kalian ya. Semua harus mengerjakan, semua harus berusaha. Pokoknya semua harus tetap semangat dalam kondisi apapun, berusaha belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah merasa bosan, lelah, malas, karena masa depan kalian ditentukan dari hari ini. Oke. Ada istilah bisa karena biasa. Memang benar ya, kalian akan bisa mengerjakan soal matematika sesulit apapun jika kalian terbiasa mengerjakan latihan soalnya. Oleh karenanya, jangan lupa, jangan bosan, jangan malas. Catat hal-hal penting. Ulangi video ini sampai kalian benar-benar paham. Oke, satu lagi, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Nanti Ibu kasih tugasnya, kalian bisa akses sispo kalian. Nanti Ibu sertakan beberapa link tugas. Ibu harapkan semuanya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Nanti kita bahas materi berikutnya di pembahasan berikutnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan sungkan, jangan segan. Kalau ada apa-apa, jika memang banyak pertanyaan, ada yang kalian bingung, kalian kesulitan dalam mengerjakan soal, jangan segan. Silahkan hubungi Ibu via WhatsApp dengan nomor yang tertera di grup. Oke, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.